Di tengah tantangan pandemi COVID-19, produsen pulp dan kertas April Group meluncurkan komitmen berkelanjutan transformatif yang akan berkontribusi terhadap iklim, alam, dan pengembangan masyarakat dalam 10 tahun ke depan. Asia Pacific Resources International Limited atau yang dikenal sebagai April Group merilis April 2030 sebagai sebuah komitmen berkelanjutan. Komitmen ini berisi serangkaian aksi nyata dalam mencapai target yang selaras dengan tujuan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. April 2030 merupakan komitmen perusahaan dalam 10 tahun ke depan untuk berkontribusi positif terhadap iklim, alam, dan pengembangan masyarakat. Komitmen April 2030 terdiri dari target spesifik berbasis sains yang dikelompokkan dalam 4 komitmen inti, yaitu iklim positif menerapkan solusi berbasis ilmu pengetahuan untuk mengurangi emisi karbon secara drastis. Sejumlah aksi disiapkan di antaranya mencapai nol emisi karbon bersih dari penggunaan lahan dan mengurangi 25% intensitas emisi karbon produk. Lanskap yang berkembang yang mengedepankan konservasi sebagai bagian dari model lanskap proteksi produksi. Aksi nyata yang akan dilakukan di antaranya adalah mendukung perlindungan satwa liar di Indonesia dan zero net loss pada kawasan konservasi. Kemajuan inklusif mencakup pemberdayaan masyarakat melalui perubahan yang transformatif seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan serta kesetaraan peluang bagi perempuan. Keempat, pertumbuhan yang berkelanjutan dengan mengedepankan sirkularitas serta produksi yang bertanggung jawab melalui sejumlah langkah seperti mengurangi penggunaan air sebanyak 25% dan pemanfaatan kembali limbah. Anderson Tanoto, Direktur RGI yang merupakan induk usaha April Group, memastikan komitmen ini akan dijalankan dengan aksi nyata yang dapat diukur. Sejumlah prakarsa telah disiapkan untuk merealisasikan target tersebut mulai dari diskusi mendalam dengan Wildlife Conservation Society, pembangunan Eco Research Camp di Semenanjung Kampar Riau sebagai tempat penelitian dan menjalin kemitraan dengan Science Based Target Initiative atau SBTI. Grup April juga memperluas komitmen konservasi dan restorasi hutan dengan menyisihkan dana dari tiap ton kayu yang digunakan dalam produksi untuk membiayai investasi di bidang lingkungan sebesar 10 juta US dollar per tahun. Tak hanya itu, April Group juga menargetkan pemasangan panel listrik tenaga surya hingga 20 MW. Penggunaan energi ramah lingkungan ini akan dilakukan bertahap dan digunakan untuk menggantikan energi fosil. Pemasangan yang akan dilakukan mulai tahun depan tersebut akan menjadi salah satu instalasi panel surya terbesar di Indonesia yang dibangun oleh sektor swasta. Langkah ini merupakan salah satu cara yang diambil perusahaan untuk memenuhi target 90% energi terbarukan untuk operasional pabrik hingga 2030. We know that no company can tackle the world's biggest challenge alone, and none of our commitments can be enduring unless we bring communities along with us. We're grateful and supportive of Indonesia's national ambitions to address climate change. And we will partner and collaborate with a wide range of parties to help achieve our common goal. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengapresiasi inisiatif dan komitmen yang dijalankan April Group. Sekretaris Jenderal KLHK Bambang Hendroyono mengatakan inisiatif yang dilakukan April sudah sejalan dan selaras dengan RPJMN 2020-2024. Jadi ketika bicara April 2030, ini dapat terlihat bahwa 10 tahun ini kami menjamin keberlangsungan usaha atau kepastian usaha dengan menjamin kepastian kawasannya dan juga jaminan hukum atas konsesi yang diberikan agar dapat tercapai April 2030. Jadi antara keberlangsungan usaha dan kelestarian ini satu mata uang yang tidak bisa terpisahkan. Sementara itu, Menteri Koordinator di bidang perekonomian Erlangga Hartarto dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasinya terhadap visi April 2030. Menurut Erlangga, apa yang menjadi komitmen April 2030 sejalan dengan komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan. Erlangga juga berharap komitmen ini bisa dijaga dan di-scale up menjadi model pengelolaan industri kehutanan yang dapat dikembangkan oleh swasta secara berkelanjutan. Visi April 2030 ini dalam bidang lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim ini sesuai dengan target pemerintah dalam RPJMN 2020-2024, utamanya di pembangunan hutan lestari baik di kawasan produksi maupun di kawasan konservasi.
pada kesempatan ini bahwa visi, target, dan 5 prakarsa konkret diharapkan bisa terus dijaga sejalan dengan pengembangan perekonomian di sektor kehutanan. Kinerja baik ini diharapkan bisa di-scale up menjadi model pengelolaan industri kehutanan yang dapat dikembangkan oleh perusahaan swasta dalam industri kehutanan secara berkelanjutan sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dan secara kumulatif mendorong pencapaian target pembangunan ekonomi di Indonesia. Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian juga memaparkan prospek pemulihan ekonomi Indonesia, salah satunya juga ditopang dari industri kertas yang masih tumbuh positif.